Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah studi naskah ulumul hadis yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim MA. Di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada hadis dhaif sebab cacat integritas. Hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Yang kedua ada hadis mu'allal, mungkar dan maudhu. Yang ketiga ada hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Keempat ada konsep sahabat, yaitu definisi dan tabaqat. Yang kelima ada hadis musnad. Keenam ada hadis musalsal dan contohnya. Yang ketujuh ada hadis musalsal bil awaliyah. Yang kedelapan gharib al hadis. Yang kesembilan ada perawi. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu hadis dhaif sebab cacat integritas. Hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas yaitu yang mana hadisnya fasik, kazib, terindikator kazib, bid'ah, jalalah. Karena syarat untuk menerimanya hadis itu adalah sang rawi harus memiliki integritas, yaitu paling menonjol adalah sifat al-adalah, sifat adil. Syaratnya ada 5, yaitu muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah atau wibawa. Lawan dari kata fasik yaitu adil, dan adapun lawan dari adil yaitu kazib. Atau kazib itu adalah suka menyebarkan berita bohong, dan nanti disebut dengan hadis maudhu atau terindikator dusta. Hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas, mentalitas, dan dari sisi kognitif kualitas hafalannya ini adalah hadis maudhu, mungkar, matruk, dan syadz. Nah, kita akan masuk ke hadis yang karena cacat integritas. Di pembahasan cacat integritas ini ada beberapa macam poin. Yang pertama ada cacat karena al-adalah atau sifat adil, di mana perawi ini tidak adil, bisa disebutkan terindikasi dusta. Terus yang kedua ada karena cacatnya ilmu itu disebabkan cacat sang perawinya atau cacat orang yang membawa ilmunya. Terus yang ketiga kita ada dalam cacat integritas ada kalanya hadisnya itu maudhu atau hadisnya matruk.
Kita masuk ke pembahasan lemah kognitif. Di sini ada 2 poin yang lemah kognitif. Yang pertama ada cacat karena kognitifnya lemah atau disebabkan karena hafalan sang perawi itu buruk, pelupa, atau menyelisih yang lebih sikoh itu yang lebih kuat hafalannya. Yang kedua, adapun macam-macam hadis dhaif disebabkan kurang dhabit, ada kalanya hadisnya itu mungkar atau ada kalanya sahih. Jadi mungkin yang hadis-hadis yang disebabkan hafalan perawi ini kurang dhabit atau kurang mungkin ya, atau kurang kuat hafalannya, bisa jadi hadis itu mungkar atau bisa jadi syadz. Kita masuk ke pembahasan tentang hadis mungkar, mu'allal mungkar dan maudhu. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu hadis mu'allal. Hadis mu'allal adalah hadis yang sebab hadisnya itu dianggap masalah karena zahirnya kelihatannya sahih, namun setelah ada teliti hadis ini tuh ada penyakitnya. Sebagian ulama menyebutkan hadis mu'allal ini adalah sebab asbabun domidun, sebab yang rumit, dan sebab khafiyun yang samar. Sebabnya tidak mudah untuk dideteksi dan butuh penelitian yang akurat, dan memiliki hafalan yang luas dan memiliki kekuatan yang memang teruji kompetensi ia paham atas sanad dan matannya. Kita masuk ke hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang bertentangan dengan nas Al-Quran, ijma, atau hadis mutawatir maupun dengan akal sehat. Hadisnya ditolak disebabkan dustanya perawi. Jadi hadis ini sangat bertentangan ya dengan hadis yang lebih sikoh atau dengan Al-Quran dan ijma. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang riwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat, atau hadis yang dhaif. Dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan dhaifnya disebabkan karena banyak salah, pelupa, atau fasik. Mungkin setelahnya kita akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan makna. Hukum meringkas hadis hanya dengan makna para ulama khilaf tentang masalah ini. Namun mayoritas ulama membolehkan meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak kandungan inti dari makna tersebut. Dan kita mesti tahu dari kata-kata yang banyak sinonim dalam mentakbirkan kalimat. Kata Ibnu Hajar, boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang yang menghadirkan lafaz itu hanya dibatasi dengan mufrad,
kalimat-kalimat yang mufrad, bukan kalimat-kalimat yang tarkib bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan hukum. Adapun hujjah bagi para ulama yang membolehkan riwayatnya dengan makna ulama yang melarang tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Yaitu yang pertama ada alasan yang membolehkan meriwayatkan dengan makna, yaitu dengan secara teks dan matanya harus sesuai dengan Nabi, karena ia mendengar dari Nabi dan menghafalnya sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dan betapa banyak orang yang membawa riwayat, ketika riwayat itu dibacakan kepada orang lain, terkadang orang lain itu lebih paham daripada orang yang membawa riwayat hadis tersebut. Masuk yang kedua, ada alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan dengan makna, sebagaimana pada kalangan sahabat ketika menyampaikan lafaz yang berbeda namun maknanya sama, dan sebagai adabnya ditambahkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika ketika terpaksa meriwayatkan hadis dengan makna. Kita masuk ke konsep sahabat, definisi dan tobaqat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi atau bertemu langsung dengan Nabi dengan keadaan beriman. Kemudian masalah durasi, waktu dan zaman di mana ia bertemu Nabi walaupun sebentar atau lama tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut perang atau tidak, itu tidak menjadi syarat. Orang yang melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi, begitupun sebaliknya bersama umum makdum karena buta. Ada beberapa cara agar kita mengetahui atau mengenal sahabat, yaitu dengan yang pertama, ketika mengetahui itu sahabat atau bukan, itu dari khobar al-mutawatir. Contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maksudnya ini pendahulu as-sabiqun awwalun, yang orang-orang pertama masuk Islam, yang di kalangan awal-awal munculnya Islam, mereka ini udah beriman. Khobat yang masyhur seperti Ukaisyah bin Mas'ud dan Ibnu Sahabat. Yang ketiga, dengan khobat ahad, ada informasi dari seorang bahwa ini adalah sahabat, seperti Hamamah bin Abi Hamamah Ad-Dausi. Yang keempat, kita bisa mengenali dengan cara mengabarkan bahwa dirinya adalah sahabat. Jadi dia ngomong kalau saya ini pernah bertemu dengan Nabi, atau duduk bersama Nabi, atau pernah melihat Nabi. Yang kelima, ada tazkiyah atau rekomendasi kabar dari seorang tabi'in bahwa dia ini sahabat Rasulullah, bahwa mengklaim, ada tabi'in yang mengklaim ini itu sahabat Rasulullah. Dari tingkat-tingkatan ini menggambarkan keadaan seluruh sahabat Nabi SAW, dan mereka memiliki kedudukan
secara umum bahwa semua sahabat Nabi itu ada radhiyallahu ajmain. Adapun klasifikasi tingkatan-tingkatan sahabat yaitu yang pertama ada orang yang masuk Islam generasi awal di Makkah yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang kedua ada muhajirin ya Habasyah bersama Nabi, yaitu orang yang hijrah ke Habasyah bersama Nabi. Yang ketiga Ashabul Aqabah al-Aula, yaitu orang yang mengikuti Baiat Aqabah yang pertama ya. Yang keempat sahabat yang ikut perang Badar. Yang kelima orang-orang yang hijrah dengan Nabi. Keenam sahabat yang ikut berbaiatur ridwan pada peristiwa Hudaybiyah. Yang ketujuh ada orang yang masuk Islam pada Fathul Makkah. Orang masuk Islam pada Fathul Makkah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang marfu atau hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi, yang marfukannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Hadis yang dimarfukan oleh sahabat langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang mustahil, atau susunan kitab-kitab hadis berdasarkan para sahabat periwayat hadis dan tidak dimarfukan. Itu namanya hadis mauquf, atau orang yang meriwayatkan hadis dan punya sanad, itu namanya musnid, dan orang yang mempunyai sanad itu namanya musnid. Kita masuk ke hadis musalsal dan contohnya. Secara bahasa, musalsal bermakna berurut-urut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurut dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan, berdasarkan penjelasan terhadap definisi. Jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3, yaitu musalsal dengan para perawi, musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya, dan musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya yang memiliki ciri khas persamaan persis di dalam sighah atau ucapan periwayatan hadis, dengan redaksinya sama dengan gurunya. Contohnya seperti hadis Abu Hurairah yang berkata, Abu Al-Qasim telah mengajarkan tanganku seraya bersabda, Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini musalsal dengan menjajarkan tangannya pada setiap rawi dan riwayatnya. Ada Imam Asy'uti membukukan musalsal ini dalam kitabnya, yaitu Al-Musalsalat Al-Kubra. Beliau berhasil mengumpulkan ada 85 hadis musalsal, dan beliau mensederhanakan lagi cari yang paling sahih dari musalsal Al-Kubra itu menjadi satu kitab lagi, namanya Ziyadul Musalsalat, yang berkurang lebih dari ada 23 hadis musalsal.
dan ditambah 2 hadis asar dari sahabat, sehingga jumlahnya itu ada 25. Kita masuk ke contoh musalsal dari ciri khas qauliyah. Imam Suyuti menjelaskan bahwa musalsal dengan membaca ashaf musalsal dengan mengucapkan ini uhib buka fakul Allahumma inni adzkirika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun contoh hadis musalsal dari ciri khas fi'liyah itu menyebutkan ada 4 hadis dalam kitab beliau, yaitu musalsal dengan fi'il musabaqah, musalsal dengan bil mustafa, atau meletakkan tangan di kepala, musalsal bil itika, atau musalsal dengan sandaran. Kita masuk ke hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Adapun hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yaitu artinya orang-orang yang mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis sebelum mengajarkan para muridnya. Saya telah mendengar dari fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar darinya. Begitu seterusnya hingga sangat terakhir. Kemudian menyebutkan hadis di atas. Setelah hadis tersebut disebutkan, baru seorang guru mengajarkan hadis-hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di dunia. Hadis yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang kasih sayang, bukan hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan gharib al-hadis. Definisi gharib al-hadis yaitu jika makna samar dari teks hadis yang membutuhkan syarah penjelasan. Kata yang gharib asing menjelaskan kata yang kelihatannya janggal, apa yang ada pada matan hadis dari lafaz-lafaz yang rumit dari sisi makna yang membutuhkan penjelasan. Adapun contoh gharib al-hadis ialah dari kitab Abu Ubaid, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-gharitu minal iman wal mizaq minan nifaq. Ghira itu sebagian dari keimanan dan miza itu sebagian dari kemunafikan. Kalimat miza ini gharib. Ini maknanya kalimat yang tidak langsung atau maknanya namun butuh syarah. Dan disyarah oleh Abu Ubaid bahwa yang dimaksud al-miza itu adalah ad-duyus, artinya orang yang hilang rasa cemburunya terhadap keluarganya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu adab rawi. Yang pertama ada beberapa poin sebagai syarat atau adab perawi. Yang pertama itu meluruskan niat dan ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dari motif-motif keduniawian seperti mencari kedudukan dan popularitas. Yang kedua, memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Yang keempat, tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya.
baik dari sisi usia maupun ilmunya. Yang terakhir ada hendaknya seorang muhadis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Nah, itu mungkin beberapa poin untuk adab perawi. Alhamdulillah, saya telah selesai menjelaskan tentang beberapa poin-poin untuk mata kuliah studi naskah ulumul hadis. Mungkin saya minta maaf atas banyak kata yang keliru atau kata-kata yang kurang tepat itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.